Assalamualaikum, halo teman-teman. Di balik tradisi masyarakat pesisir, tersimpan kearifan lokal yang terus dilestarikan. Salah satunya adalah proses pembuatan kapur sirih dari bahan alami, yaitu cangkang lokan. Cangkang lokan yang telah digunakan tidak dibuang begitu saja. Setelah dikumpulkan, cangkang dibersihkan dari sisa-sisa daging dan kotoran, lalu dijemur hingga benar-benar kering. Tahapan berikutnya adalah pembakaran. Cangkang yang telah kering disusun di atas tungku dan dibakar menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung selama beberapa jam. Pembakaran ini bertujuan untuk mengubah kalsium karbonat dalam cangkang menjadi kalsium oksida atau kapur tohor. Perubahan ini terlihat dari warna cangkang yang menjadi putih keabu-abuan. Setelah proses pembakaran selesai, kapur tohor didinginkan. Hasil pembakaran ini menjadi bahan dasar dalam pembuatan kapur sirih. Kapur tohor kemudian direndam dalam air, menghasilkan reaksi eksotermis. Proses ini disebut pelarutan dan menghasilkan larutan kapur sirih yang siap digunakan. Dari bahan alami yang sederhana, terciptalah kapur sirih, produk tradisional yang kaya manfaat dan mencerminkan kearifan lokal yang patut kita jaga bersama. Kapur sirih adalah bahan berwarna putih yang biasanya diperoleh dari hasil pembakaran bahan-bahan yang mengandung kalsium karbonat CaCO 3 kali, seperti cangkang lokan. Setelah pembakaran, cangkang lokan menghasilkan kalsium oksida CaO. Ketika CaO dicampur dengan air, akan terbentuk kalsium hidroksida CaOH 2 kali yang disebut kapur sirih. Kini yang dibahas teori asam basa kelas 11 SMA, yuk kita belajar. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menggunakan konsep asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ proton dalam larutan air. Sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- hidroksida dalam larutan air. Lalu, terdapat pula senyawa asam kuat dan basa kuat. Asam kuat merupakan asam yang terionisasi sempurna, contohnya asam klorida dan asam sulfat. Kemudian basa kuat merupakan basa yang terionisasi dengan sempurna, contohnya natrium hidroksida. Kemudian teori Bronsted-Lowry. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah spesi yang memberi donor proton H+. Sedangkan basa adalah spesi yang menerima akseptor proton H+. Lalu terdapat asam konjugasi dan basa konjugasi. Asam konjugasi terbentuk dari spesi basa yang sudah menerima satu ion H+. Sedangkan basa konjugasi terbentuk dari spesi asam yang sudah memberi satu ion H+. Misalnya, NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH- dapat kita lihat bahwa NH3 memiliki jumlah H2 sedangkan produknya NH4 memiliki jumlah H4, maka NH3 berperan sebagai basa dan NH4 berperan sebagai asam konjugasi, dan H2O berperan sebagai asam dan OH- berperan sebagai basa konjugasi. Maka pasangan asam basa konjugasi adalah NH3 dengan NH4 dan H2O dengan OH-. Yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan zat yang menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa merupakan zat yang menyumbangkan pasangan elektron bebas. Contohnya ikatan yang terjadi antara NH3 dengan BH3 yang menjadi NH3BH3. Nah, yuk kita lihat NH3 memiliki satu pasangan elektron bebas. Sementara BH3 elektron valensinya ada 3. Namun, senyawa BH3 belum oktet yaitu baru 6. Agar BH3 oktet, ia meminjam pasangan elektron bebas dari NH3. Dan NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BH3, lalu NH3 berperan sebagai basa Lewis sedangkan BH3 sebagai asam Lewis karena menerima pasangan elektron bebas. Nah, ikatan yang terjadi antara NH3 dan BH3 disebut ikatan kovalen koordinasi.
supaya lebih paham bisa dilihat dalam tabel ini. Selanjutnya kita akan membahas etnokimia kapur sirih dari cangkang lokan. Dapat kita ketahui prosesnya dimulai dengan pembakaran cangkang lokan yang menghasilkan kalsium oksida, CaO, dan gas karbon dioksida, di mana reaksinya adalah CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CaO2. Selanjutnya, CaO dicampurkan dengan air, dan inilah yang menghasilkan kalsium hidroksida, CaOH, 2 kali, atau yang kita kenal sebagai kapur sirih, di mana reaksinya adalah CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali. CaOH 2 kali bersifat basa kuat. Jika kita teteskan ekstrak kunyit atau bunga telang ke dalam larutan ini, warnanya akan berubah, menandakan bahwa kapur sirih bersifat basa. Secara kimia, kapur sirih bersifat basa. Ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori asam basa berikut. Menurut teori Arrhenius, basa adalah zat yang melepaskan ion hidroksida OH- dalam larutan air. Kapur sirih CaOH 2 kali melepaskan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Sehingga sesuai dengan definisi basa menurut Arrhenius. Menurut teori Bronsted-Lowry, basa adalah zat yang menerima proton, H+. Ion OH- dari kapur sirih bisa menangkap ion H dari larutan asam, membentuk air, H2O. Ini menunjukkan kapur sirih bertindak sebagai basa. Menurut Bronsted-Lowry. Menurut teori Lewis, basa adalah zat yang mendonorkan pasangan elektron. Ion OH- dari kapur sirih memiliki pasangan elektron bebas yang dapat didonasikan ke ion H+, sehingga memenuhi definisi basa menurut Lewis. Pernahkah kamu berpikir kalau pelajaran kimia tentang asam dan basa itu ternyata ada di sekitar kita setiap hari? Mulai dari dapur, kamar mandi, sampai kotak obat, semuanya menyimpan zat asam dan basa yang sering kamu gunakan tanpa sadar. Selanjutnya contoh asam basa lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat pada gambar ada jeruk. Jeruk mengandung asam sitrat yang memberikan rasa asam. Selanjutnya ada minuman soda mengandung asam karbonat, H2CO3. Dan terakhir ada cuka mengandung asam asetat, CH3COOH, sering dipakai buat masak atau jadi pengawet. Nah, pada gambar berikutnya merupakan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar sabun mengandung natrium hidroksida, NaOH, atau turunan basa lainnya. Dan ada gambar pasta gigi mengandung bahan basa seperti kalsium karbonat atau natrium bikarbonat untuk menetralkan asam di mulut, dan terakhir ada obat Panadol mengandung bahan seperti parasetamol yang netral atau sedikit basa dan sering dilapisi dengan senyawa basa untuk membantu penyerapan dalam tubuh. Menarik banget kan? Gimana kapur sirih dari cangkang lokan bisa ngasih kita pelajaran soal asam dan basa? Dari tradisi, kita bisa ngerti sains. Kalau kamu suka belajar kimia lewat budaya lokal kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi, ya. Dan coba tulis di komentar, reaksi asam basa apa yang pernah kamu temuin di rumah. Siapa tahu kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa.